Halo sobat Nime yang sholat Jumat cuma nyari makan siang. Waduh, sama cuy, sama. Anak kos, waduh. Ya, kita gaskan lagi yuk Magic Emperor hari Jumat. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah penyerangan Zauvan kepada lembah Herobrine terdengar ke telinga Kaisar, di sini Kaisar ia sungguh sangat senang. Ia benar-benar sangat-sangat senang karena akhirnya Zauvan ia melakukan inisiasi menyerang, membuka rencana Kaisar dengan penyerangan bangsawan lainnya. Selain itu, di sini Kaisar ia juga memberikan sebuah dekret untuk semua rakyat, baik itu bangsawan kecil ataupun rakyat jelata, untuk menangkap semua klan Luo dan juga menghabisi Zauvan tentunya. Dan sebagai imbalan, keluarga bangsawan kecil manapun itu, mau keluarga kelas 2 ataupun kelas 3, mereka akan naik menjadi keluarga bangsawan agung jika mereka berhasil membawa kepala Zauvan kepada Kaisar. Dan untuk Marshal Dugu, ia pun tahu kalau hal itu tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh keluarga bangsawan kelas 2 apalagi kelas 3. Selain Kaisar, berita tentang penyerangan Zauvan juga telah sampai ke telinga pangeran kedua yang saat ini ia sedang berada bersama dengan ahli siasat milik lembah Heomin. Doi pun melaporkan kalau saat ini Zauvan benar-benar telah melakukan penyerangan ke dalam kediaman lembah Heomin, dan jelas berita itu membuat bocah Hiu itu shock. Apa? Ya, mendapatkan informasi seperti itu tentu saja tidak dapat diterima begitu saja oleh bocah Hiu, dan itu membuatnya berujar, "Pangeran, apa yang kau katakan? Dari mana kau mendapatkan informasi gila seperti itu?" tanya bocah Hiu. Tidak, aku mendapatkan informasi itu dari berita ini." Ya, di sini pangeran kedua ia pun memberikan secari kertas kepada bocah Hiu tentang informasi yang ia dapatkan, dan itu jelas membuat bocah Hiu shock. Apa? Menyerang dan juga menjarah makam para leluhur? Gila, Zauvan, kau memang segila itu kah? Pikir bocah Hiu. Dan di sini bocah Hiu ia juga menggerutu. Gila, Zauvan, kau benar-benar keterlaluan. Zauvan, kau. Ya, melihat bocah Hiu yang sampai segitunya membuat pangeran kedua ia bertanya, "Tuan Hiu, ada apa? Apakah kau baik-baik saja?" Dan untuk bocah Hiu, Doi pun tahu kalau rencana gila milik Zauvan telah dimulai, dan itu memaksa dirinya harus pergi. Pangeran kedua, ada beberapa urusan yang harus aku lakukan. Dan aku pamit. Mungkin aku akan pergi dalam beberapa bulan. Dan sebelum pergi, di sini bocah Hiu ia juga menitipkan sebuah pesan. "Pangeran, selama aku pergi, tolong Anda jangan bertindak gegabah," ujar bocah Hiu. Sedangkan yang ada di dalam pikirannya, gila, Zauvan, dia benar-benar gila. Kalau situasi telah seperti ini, jelas aku harus merencanakan tentang masa depanku sendiri, ujar bocah Hiu sembari pergi. Sedangkan di sisi lain, kampret! Zauvan, kau benar-benar kampret! Kau keterlaluan, dan aku bersumpah akan membalasnya. Hei, melihat Patriark Lembah Heomin yang terlihat murka, membuat Patriark Gerbang Kaisar, Huang Fu Tianyuan, ia bertanya, ada apa? Apa yang terjadi, Patriark Lembah Hiu? Ya, dengan merengek di sini Patriark Lembah Heomin ia berujar, "Patriark Gerbang Kaisar, Huang Fu Tianyuan, Anda adalah pimpinan kami semua. Anda harus memberikan keadilan bagi kami. Anda harus membantu lembah Heomin kami. Saya mendapatkan informasi dari tetua ketiga kalau saat ini Zauvan dan juga Li Jintian mereka sudah menyerang lembah Heomin kami. Tiga orang tetua kami mencoba untuk menahan pergerakan Zauvan, tapi saya takut kalau para tetua kami akan dibantai olehnya. Maka dari itu, Tuan, tolong lembah Heomin kami. Tolong kirimkan pasukan Anda untuk membantu lembah Heomin kami," pinta Patriark Lembah Heomin itu. Dan mendapatkan informasi itu jelas membuat Patriark Gerbang Kaisar, Huang Fu Tianyuan, ia sedikit shock. Apa? Bahkan kita saat ini belum memulai penyerangan kita kepada Menara Huanyu, dan Zauvan dia sudah memulai penyerangan kepada lembah Heomin. Maka dari itu, Tuan Leng, apa yang akan Anda pikirkan tentang hal ini? Bagaimana menurut Anda? Ya, di sini Tuan Leng Wuqian ia berujar, "Ya, Tuan, lembah Heomin adalah sekutu kita, dan jelas maka dari itu kita akan membantunya." Patriark Lembah Heomin, Anda tidak perlu risau. Kami, Gerbang Kaisar, akan bergerak membantu Anda.
ujar Tuan Lenguchan dengan lantangnya. Namun apa yang dikatakan oleh Tuan Lenguchan jelas membuat Patriark Gerbang Kaisar ini sedikit heran. Mengingat Tuan Lenguchan dia adalah orang yang sangat cerdas dan tidak pernah mengambil keputusan dengan gegabah. Lantas apa yang sedang dia rencanakan? Pikir Patriark. Namun untuk Tuan Lenguchan yang belum usai bicara, doi berujar, ya, kami memang akan membantu Anda. Namun seperti yang kau tahu, Zaufan, sang pengkhianat itu, dia sangatlah cerdas dan seperti yang kita tahu bersama, pergerakan tanpa rencana dalam menghadapi Zaufan itu sama saja seperti kita bermain di atas telapak tangannya dan kita akan jatuh di dalam genggamannya. Dan jelas kita harus menghindari hal itu. Maka dari itu, Patriark Lembah Hiu, percayalah dan yakinlah kalau kami akan membantu Anda. Tapi untuk saat ini ya, seperti yang kau tahu, sekarang kita telah berada di wilayah milik Menara Huan Yu. Maka dari itu jelas kita harus menaklukkan Menara Huan Yu lebih dulu. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Patriark Huang Fu Tianyuan. Ya, kau tahu Menara Huan Yu, mereka adalah aliansi Zaufan. Dan mengambil alih Menara Huan Yu yang merupakan aliansi Zaufan itu jelas akan dapat merendahkan sedikit amarah Anda. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Patriark Huang Fu Tianyuan jelas tidak dapat diterima oleh Patriark Lembah Yaoming begitu aja. Karena jelas Gerbang Kaisar saat ini lebih memilih untuk menyerang Menara Huan Yu daripada membantunya menghentikan Zaufan. Dan melihat sikap itu, melihat Gerbang Kaisar yang sepertinya menolak akan membantunya menghentikan Zaufan yang saat ini memang masih ada di wilayahnya, membuat Patriark Lembah Yu ia pun mencoba untuk meminta bantuan dari para penjaga naga milik Kaisar. Tuan Fang, Anda adalah bantuan yang dikirimkan oleh Kaisar untuk menghadapi Zaufan. Zaufan saat ini dia ada di wilayah Lembah Yaoming kami dan menghancurkannya. Dan kau tidak melakukan apapun, Iya, di sini Tuan Fang ia berujar. Zaufan, dia memiliki pikiran yang sangat rumit dan tindakannya selalu saja menjadi sebuah misteri. Maka dari itu jelas benar apa yang telah dikatakan oleh Tuan Lenguchan. Kalau saat ini kita perlu memikirkan sebuah rencana sebelum kita bertindak. Dan saat ini yang harus kita lakukan adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuan Lenguchan dengan menghentikan Menara Huan Yu dan membersihkan semua tempat yang mungkin saja bagi Zaufan untuk bersembunyi. Dan dengan begitu, kita dapat mengejar Zaufan dengan sangat mudah saat ia tidak lagi memiliki tempat untuk berlindung. Patriark Lembah, kau tidak perlu khawatir, ujar Tuan Fang Qiubai dengan santainya. Dan jelas jawaban yang seperti itu tidaklah memuaskan hati Patriark Lembah Yu. Sedangkan untuk Tuan Lenguchan, ia berujar, umpan adalah umpan. Mereka hanyalah umpan. Maka dari itu, cepat atau lambat, mereka semua akan mati. Karena pada akhirnya, kemenangan ini hanya akan menjadi milik Zaufan ataupun Gerbang Kaisar. Dan sisanya, mereka tidak ada gunanya dan tidak akan mempengaruhi apapun itu, pikir Tuan Lenguchan. Sedangkan di sisi lain saat ini di Menara Huan Yu, si nenek seksi ini ia pun mendapatkan pesan. Ini adalah pesan yang dikirimkan oleh Zaufan dan dia telah mengirimkan pesan ini hingga 10 kali sama seperti yang sebelumnya. Pesan ini berisi tentang peringatan yang telah ia katakan sebelumnya kalau akan ada sebuah bencana besar yang akan segera terjadi dan dia meminta kita untuk segera melakukan evakuasi berpindah ke wilayah milik keluarga Luo. Lantas bagaimana menurut kalian? Ujar nenek itu yang bertanya kepada para seluruh murid-murid dari Menara Huan Yu soal peringatan yang telah diberikan oleh Zaufan yang telah mengirimkan pesan itu sebanyak 10 kali. Namun di sini murid-murid dari Menara Huan Yu mereka semua hanya dapat terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh nenek itu perihal tentang hal evakuasi itu. Namun di sini salah seorang tetua yaitu gadis pirang ini yang memang doi yang selalu saja berselisih dengan Zaufan, ia pun menolaknya. Tidak, kita tidak perlu melakukan hal itu. Lihatlah, kita telah melakukan banyak hal untuknya dan kita telah berkorban untuk dirinya. Dan lihat bagaimana dia membayar kebaikan kita. Dia telah mencuri harta karun milik kita dan siapa yang akan percaya dengan pesan yang telah dia kirimkan? Aku yakin itu pasti adalah salah satu rencana jahatnya, ujar gadis pirang ini.
Namun salah seorang tetua lainnya, ia berujar, "Ya, aku paham maksudmu. Tapi ya bagaimanapun juga, bahkan dengan pikiran Zaufan yang berbahaya itu, Zaufan dia telah membuat kita waspada akan setiap apa yang akan kita lakukan. Dan lebih baik ya kita percaya dengan situasi terburuk yang mungkin saja terjadi dan daripada kita harus menderita di kemudian hari," ujar tetua biru itu. Di sini tetua biru ia juga berujar, setidaknya tidak ada salahnya bagi kita untuk bersiap jika hal itu memang terjadi, jika memang perang itu terjadi. Waduh. Ya, sambut nenek seksi itu. Aku juga telah mengaktifkan area pelindung untuk bersiap akan situasi apapun yang terjadi. Dan untuk kredibilitas dari giok-giok ini, kita masih perlu melihatnya apakah tiba-tiba saja mereka semua merasakan ada tekanan yang sangat luar biasa kuat tiba-tiba saja datang. Dan bersamaan dengan itu juga di sini Dandan ia pun datang dan berujar, "Nenek, ada serangan." Apa? Dandan, bicara dengan jelas, apa maksudmu? Ya, di sini Dandan ia berujar kalau saat ini area pertahanan milik Menara Huanyu saat ini sedang diserang. "Nenek, sekarang para tetua mereka dalam situasi bertahan. Mereka saat ini sedang berusaha melindungi area pelindung. Lantas apa yang harus kita lakukan, Nenek?" ujar dari Dandan dengan paniknya. Apa? Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Dandan membuat kepanikan terjadi di Menara Huanyu. Sektinya para ciwi-ciwi Bahenol. Waduh. Di mana para tetua Menara Huanyu yang lainnya, mereka pun datang dan berujar, "Nenek, mereka datang. Nenek, apa yang harus kita lakukan?" Ya, mendapatkan laporan seperti itu dari para tetua sempat membuat nenek seksi ini terdiam sejenak sebelum ia berujar, "Iris, minta tetua ketiga untuk datang ke sini, dan Pioni, kirimkanlah giok komunikasi untuk meminta bantuan dari para sekutu-sekutu milik kita. Dan sisanya semuanya, ayo kita temui musuh dan mari kita lihat siapa kampret mana yang berani-beraninya menyerang Menara Huanyu," ujar dari nenek tua itu dengan lantangnya. Namun begitu ia berada di garis depan, ia sungguh sangat syok. Ia sungguh sangat syok bukan tanpa alasan, karena kini tepat di depan perbatasan wilayah kini. Terlihatlah ratusan bahkan mungkin ada ribuan kurang dikit pasukan musuh telah mengepung semua wilayah milik Menara Huanyu. Di mana serangan kali ini dipimpin langsung oleh tiga orang patriark dari aliansi milik Gerbang Kaisar. Dan jelas menghadapi musuh yang begitu banyak ditambah 3 orang patriark dari keluarga bangsawan lainnya, jelas membuat para tetua Menara Huanyu syok dengan apa yang terjadi. Selain itu, di sini patriark Lembah Yaoming ia pun datang sembari berujar, "Nenek, kami bertiga telah bersumpah untuk merebut Menara Huanyu. Maka dari itulah, menyerahlah sekarang dan hentikanlah tindakan yang tidak perlu. Dan aku berjanji tidak akan ada korban jiwa dalam perang kali ini jika kau menyerah." Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor hari ini, dan sampai jumpa besok untuk Magic Emperor. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Thank you, sampai jumpa, bye, besok.